Ya, cukup panjang ya. Kita singkat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alal a'ma haraju wa la a'raji haraju wa la 'alal maridi haraju wa la 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummatikum seterusnya. Jadi intinya adalah orang buta, orang pincang, orang sakit, bahkan dirimu yang mungkin sehat, ini tidak boleh ada halangan untuk duduk bersama, makan bersama, selama penyakitnya bukan penyakit menular, gitu ya. Jadi jangan sampai orang Muslim di kota Madinah, ini ayat ini tidak ada kata Madinah ya, tapi ayat ini menurut ulama konteksnya Madinah, di kota Madinah. Nah, jangan sampai orang-orang Muslim di Madinah itu khawatir makan bersama penyandang disabilitas atau cacat. Ya khawatir, dan jangan juga orang disabilitas jadi canggung makan sama orang normal. Ada dua nih. Ya, jadi jangan sampai kita merasa nggak pantas makan dengan orang yang disabilitas. Sebaliknya kita harus menciptakan sebagai orang sehat satu suasana di mana orang disabilitas nggak merasa dia itu membuat situasi nggak nyaman. Itu gimana caranya? Kan? Itu kan berarti sikap kita harus senyum, ya, dan seterusnya, nah, sehingga tidak terjadi diskriminasi. Kemudian inti dari ayat ini adalah memberikan keringanan atau rukhsah bagi kaum muslimin, ya, untuk kemudian bisa menjadi orang yang ramah. Disebutin min buyutikum, artinya rumah kalian sendiri, au buyuti abaikum, ya. Min buyutikum, rumah kalian sendiri, au buyuti abaikum, atau rumah bapak-bapak kalian, au buyuti ummatikum, rumah ibu-ibu kalian. Nah, jadi misalkan kita ajak orang ke rumah ibu kita, ke rumah bapak kita, ke rumah kita. Au buyuti ikhwanikum, rumah saudara laki-laki kalian. Au buyuti akhawatikum, rumah saudara perempuan kalian. Au buyuti a'mamikum, yaitu rumah paman. A'mamikum itu paman dari bapaknya. Au buyuti ammatikum itu perempuan. Rumah dari bibi tapi dari bapak. Au buyuti akhwalikum, itu rumah dari paman tapi dari pihak ibu. Au buyuti khalatikum, itu rumah bibi dari pihak ibu. Au ma malakat, ya, au ma malaktum mafatihah, atau rumah yang dipercayakan kepadamu, maksudnya kuncinya kamu pegang. Mafatihah, kuncinya kamu pegang, itu artinya rumah yang kuncinya dititipkan kepadamu karena dia percaya penuh isi rumahnya tidak akan ada yang rusak, tidak akan ada yang dijaga, maka boleh izin makan di rumah tersebut, ya kan? Au sadiqikum, atau di rumah temanmu, ya, jami'an au ashtatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Nah, sampai sini saya terlintas gini. Ini sebenarnya ayat ini ngajak makan, gitu. Kalau di sana tidak ada disabilitas, minimal sesama orang sehat harus sering ngajak makan, ya kan? Harus sering ngajak makan. Pak Imam, ya kan, undang Pak Nofri makan. Pak Nofri, tolongkan makan rumah saya. Pak Nofri ngajak Pak Robi makan. Pak Robi ngajak Pak Rama makan. Pak Rama makan rumah saya. Pak Rama ngajak semua sesuatu. Ya, kan dulu kita sering di kampus gitu kan. Ada Pak saya itu, makan rumah saya, buka rumah saya. Pak saya ada. Nah, jadi kita sering undang makan di antara kita. Makan. Itu orang sehat. Ketika ada orang disabilitas, lebih serius lagi yang mengajak, yuk kita makan bersama kita. Itu akan membahagiakan jiwa kita. Antum tahu, kalau kita ini diuji Allah dengan disabilitas, katakan tangan kita nggak dua iyadzubillah, kita itu jadi orang yang tidak percaya diri. Ya, antum terima aja itu udah luar biasa. Ya, nah maka untuk memecah kekakuan itu, kita harus buat situasi, ayo makan sama kita. Ayat ini mensiratkan itu.
Ya, mensiratkan bukan saja sesama orang sehat saling menguatkan, tapi kalau kita ada teman-teman yang tidak dalam kondisi sempurna, maka buat situasi yang nyaman. Ya kan? Pelajaran Islam itu luar biasa gitu. Sampai sini tuh Islam itu syariat ini syariatnya. Syariat Islam itu luar biasa. Sampai memperhatikan orang disabilitas. Ya, jadi jangan sampai aku tanya lagi. Tapi kan nggak ada ayat untuk supaya rumah itu dibuat jalan disabilitas, gitu. Ya bayangin, makannya saja diperhatikan, apalagi jalan kereta dorongnya, gitu. Pasti, dan ayat itu bisa dijadikan dalil untuk itu. Nah, tapi ayat ini ditutup dengan apa namanya? Fa'idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Nah, ini namanya adab. Fasallimu ala anfusikum. Kalau kalian memasuki rumah, jangan lupa beri salam. Ya, berilah salam kepada sesama muslim, karena sesama muslim itu satu dulu. Tahiyatan min 'indillah. Tahiyatan mubarakatan thayyibah. Ya, satu ucapan salam, sapaan yang diberkahi, yang mengandung kebaikan, yang mengandung doa, itu luar biasa. Nah, maka dari ayat ini kita belajar tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mendidik adab kita, kelembutan jiwa kita, kesempurnaan akhlak. Baik, sudah 10 menit dari waktu subuh. Ada yang ingin didiskusikan dari materi ini? Dipersilakan. Sebelum kita tutup. Ya, Ustaz Mufid, Ketua DKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang Madinah, memang menarik sekali ya. Mungkin kita pernah datang ke sana ya, membandingkan perasaan kita pada saat kita berada di kota Makkah dengan kota Madinah gitu kan. Lebih tenang ya. Berbeda ya tadi. Padahal kalau bicara bicara konteks ke fisikannya ya, suhu gitu ya. Nah, Makkah itu dibandingkan Madinah, biasanya lebih ekstrim di Madinah kan. Kalau dingin, dinginnya luar biasa, kalau panas juga. Tapi kalau melihat dari sisi sosial masyarakatnya gitu kan, kayaknya di Madinah itu lebih tenang gitu kan masyarakat. Itu apa ya? Kalau apa yang bisa membuat masyarakat Madinah itu berbeda dengan tenang itu kan suasana batin ya. ya. Maka membahasnya harus membahas secara batin juga. Dan batin orang-orang Madinah itu sejak masa Ansor, dia tidak pernah diributkan dengan harta, karena cuma satu. Tapi kalau satu itu hilang, mungkin dia akan sibuk harta juga. Tapi ada satu yang membuat dia tenang meskipun tanpa harta, yaitu Nabi SAW. Nah, maka atas dasar itu, meskipun Nabi berhak tinggal di kota Mekah, Nabi udah Fatu Mekah, menaklukkan kota Mekah, rampasan-rampasan perang luar biasa. Tapi kemudian orang Ansar sempat iri juga, namanya manusia itu harta itu harta iri ketika merampok kota Mekah. Tapi Nabi memilih untuk pulang ke Madinah, karena Nabi memilih membersamai orang Madinah yang lebih tenang kalau ada Nabi di sana. Nah, Nabi itu ruhnya kan masih hidup. Manusia itu kan semua ruhnya itu masih hidup meskipun dia sudah mati. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya. Dia masih hidup. Nah, maka keberkahan dekat dengan Nabi itulah yang mungkin membuat orang itu lebih tenang. Ya, lebih tenang. Antum tahu di antara tanda akhir zaman itu adalah adanya api yang besar ya di wilayah Syam. Nah, kata Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis tersebut, tanda itu sudah pernah terjadi, yaitu munculnya api yang besar, saking besarnya itu
membuat gelap kota Madinah. Membuat gelap kota Madinah. Nah, ketika situasi gelap kota Madinah, seluruh penduduk kota Madinah ngumpul di dekat makam Nabi. Artinya apa? Mereka mencari ketenangan dari dekat makam Nabi. Ngumpul dekat makam Nabi. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, apakah ini hari kiamat atau ini? Nah, jadi maksud saya adalah sumber ketenangan itu ada di kota Madinah. Sumber yang membuat mereka betah dan bahkan rindu untuk wafat di kota Madinah. Kota yang Dajjal pun tidak bisa memasuki kota tersebut. Demikian Allah. Ada yang lain? Silakan. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan antum yang duduk hingga waktu syuruk ini diberikan Allah keberkahan. Amin. Ya, rizki. Amin. Rizki metafisik itu istiqomah. Ya, makanya berdoa memantarkan farsul dan istiqomah. Yang kedua, rizki kedua itu adalah bisa mengenali kebenaran dan bersama kebenaran. Warzuqna tiba' wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Dan kemudian rizki itu adalah rizki kehidupan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang kedua adalah rizki kesehatan setelah kehidupan kembali, ya kan? Dan yang kelima tentu adalah rizki materi, yang dengan materi itu kita bisa banyak berbuat untuk. Saya doakan berjumpa kepada antum semuanya, dan sama-sama kita tutup materi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.